Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat yang tak terhingga yang dilimpahkan kepada kita semua, terlebih nikmat iman, Islam, sihat wal afiat, dan insyaallah Bapak dan Ibu rahimakumullah, besok Bapak dan Ibu akan meninggalkan tanah air kita untuk menuju ke tanah suci kota Madinatul Munawwarah, tanah suci kota Makkatul Mukarramah, untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah umrah. Harapannya mudah-mudahan akan senantiasa dilancarkan, dimudahkan, disehatkan lahir batin kita, dan dijadikan umrah yang makbul, mabrur dan mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja Sadaqallahul
Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk sama-sama kita berkumpul di tempat ini, bersilaturahmi, bermuajahah, untuk sama-sama kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, datang ke kota Mekah dan juga ke Madinah Al-Munawwarah. Semoga Allah jadikan kumpulan kita kumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu, tahun ke-8 Hijriah Rasulullah SAW berangkat dengan sekitar 10.000 sahabatnya ke kota Makkah. Sampai di sebuah tempat namanya Qura Al-Ghamim. Qura Al-Ghamim ini Bapak Ibu-ibu, kalau besok Bapak Ibu-ibu dari Madinah ke Makkah, coba cek, karena selama ini saya belum pernah menemukan tempat Qura Al-Ghamim tersebut. Karena mungkin jalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dengan yang ditempuh oleh kita beda. Rasulullah SAW itu menempuh jalan lama, melewati Badar dan terus ke arah Qabaillah baru masuk ke Makkah. Sedangkan kita ada highway yang baru, tentunya jalurnya lebih dekat, lebih motong dibandingkan jalur dulu zaman Rasulullah SAW. Sampai di Qura Al-Ghamim ini pada asar seperti ini mungkin waktunya. Rasulullah berkata pada para sahabat, wahai para sahabat semuanya, kita akan menginap di tempat ini, kita siap-siap buka puasa di tempat ini. Tiba-tiba ada sahabat yang lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, syaqqa ala haula'i as-sawm. Perjalanan kita yang dalam keadaan puasa ini ternyata menjadikan beberapa orang di antara kita kepayahan. Saat mendengar laporan ini, Rasulullah tidak mencibir ke orang yang kepayahan tersebut. Nabi nggak ngomong, alah cemen lu baru gini aja udah payah. Tak begitu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW langsung ngambil baskom, lalu Rasulullah SAW naik ke batu yang kiranya seluruh orang bisa melihat. Rasulullah sambil berdiri minum. Padahal waktunya sudah menjelang asar, sudah menjelang maghrib seperti ini. Itulah Nabi kita Muhammad SAW yang mengukur kemampuannya bukan pada dirinya sendiri, tapi mengukur kemampuannya kepada orang yang terlemah di antara kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa saya ambil kisah ini? Karena bapak ibu-ibu insya Allah besok akan meninggalkan tanah air Indonesia menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Perjalanannya jauh rahimahullah sekitar 9 jam. Dan bapak ibu-ibu, bapak besok akan terbang pada jam 7 pagi. Karena itu sahur di sini, lalu kemudian berangkat subuhan di Bandara Soekarno-Hatta. Lalu yang mau Allah, mohon maaf, menuju ke Saudi Arabia berarti kita ngejar matahari. Kalau ngejar matahari, nambah waktu puasa kita semuanya. Karena itu yang mau Allah, kalau yang berangkat jam 1, ini pengalaman kami, kalau berangkat jam 11 biasanya jamaah itu melihat jam Indonesia. Tidur, lalu bangun, itu di Jakarta, jam 6 udah buka. Kita di mana saja? Saya bilang, Bapak buka jendela. Begitu dibuka jendela, masih siang. Dia mau nembak. Saat ini gimana? Nah, kalau Bapak kuat untuk sampai sana, buka sekitar jam 11 malam, ya silahkan. Tapi kalau tak kuat, ya silahkan juga buka puasa. Wa anta subuh khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kedua, para jemaah rahimahullah, datang ke Madinah dan juga datang ke Mekah tentunya harus punya persiapan rohani. Kalau persiapan jasad gampang, bahkan koper pun juga oleh bapak-bapak, ibu-ibu sudah dibawa kemari. Yang lebih penting lagi adalah persiapan rohani kita semua. Karena itu, Allah, sebelum nanti berangkat ke bandara, apalagi kita akan berangkat dalam bapak ibu akan berangkat dalam waktu dini hari, di mana masih masuk waktu yang mustajab, sempatkanlah untuk melaksanakan sholat sunnah hajat, sempatkanlah untuk melaksanakan sholat sunnah safar. Munajat pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami berhajat ya Rabb untuk bisa sampai ke kota Madinah, untuk sujud di depan Ka'bah,
tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mencari ridha Engkau ya Allah. Nah, Bapak Ibu, subuh Bapak Ibu insya Allah akan berada di Bandara Soekarno-Hatta dan insya Allah mungkin sudah proses imigrasi. Nah, para jemaah rahimahullah, bahwa Bandara Madinah Al-Munawwarah itu di luar tanah haram kota Madinah, sehingga orang muslim masih boleh untuk turun di Bandara Madinah Al-Munawwarah. Baru ketika bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari Bandara Madinah, 10 menit kira-kira keluar bandara tersebut, pas di luar bandara dekat stasiun kereta, disitulah border tanah haram kota Madinah Al-Munawwarah. Saya biasanya kalau begitu mau masuk border bandara Madinah Al-Munawwarah, saya kunci mulut saya, kemudian saya bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di depan saya kota Madinah Al-Munawwarah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum pernah berjumpa dengan Rasulullah ya Allah. Mata saya belum pernah melihat bagaimana wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuping saya belum pernah mendengar bagaimana suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kau takdirkan saya terlahir jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hari ini saya datang ke Madinah tidak lain dan tidak bukan demi cinta saya kepada Engkau dan cinta saya kepada Rasulullah. Tolong ya Allah, sampaikan salam saya ke Rasulullah SAW. Ini kenapa saya contohkan dengan bahasa Indonesia, agar lebih menghayati kita, sehingga kedatangan kita ke Madinah itu bukan cuma jasad, tapi hati dan rohani kita pun juga terbawa. Baru kita baca sholawat yang kita bisa. Boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa yang lainnya ya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, Rabu besok Bapak Ibu sudah bisa buka di Madinah Al-Munawwarah, sudah bisa sholat tarawih di Madinah Al-Munawwarah insya Allah. Tidak ada regulasi lagi untuk masuk ke dalam masjid, bebas masuk masjid. Cuma untuk ke Raudhah itu ada tasnya, ada dispensasinya, ada kartu khususnya. Dan ngantrinya ngalir, muler sampai ke halaman masjid, sampai ke kamar mandi. Jadi begitu ke halaman masjid sudah antri menuju ke Raudhah. Di jam ada jadwalnya. Oleh karena itu ya mohon kalaupun Bapak Ibu tidak sempat untuk sholat di Raudhah, tidak usah kecil hati. Mengapa sebabnya? Masjid Nabawi secara keseluruhan ya mohon itu dianggap sebagai tempat yang mustaqil. Kata para alim ulama, at-tausi' minal muwassa'. Tempat yang diperluas hukumnya sama dengan sis yang aslinya. Beda dengan Arafah. Kalau Arafah tidak bisa dilebarkan, kalau Mina tidak bisa dilebarkan. Tapi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, at-tausi' minal muwassa', yang diperlebar itu nilai hukumnya sama dengan dulunya. Nah, para jemaah rahimahullah, dulu kalau kita umrah Ramadan sebelum pandemi Pak, ba'da asar kita masuk Masjid Nabawi, jangankan masuk Masjid Nabawi, sampai halaman masjid aja sudah ditarik calon. Percis kayak kalau Gadung zaman dulu. Jadi kalau kita masuk ke halaman masjid, ayo ikut saya. Untuk apa? Untuk buka puasa di tempat yang biasa. Dan itu dibayar Pak. Si calon itu dibayar oleh orang yang niatkan buka puasa. Pemandangan ini mungkin tidak akan pernah terjadi sekarang. Kenapa? Karena buka puasa sekarang sudah di box, di kantong, ya tidak digelar seperti di zaman dulu. Ya, tidak usah khawatir, ya mohon di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram untuk buka puasa melimpah korma dan roti. Sayangnya kalau orang Sukabumi, Bapak Ibu, kalau belum makan nasi belum makan. Itu orang Sukabumi. Kalau orang Samarinda bagaimana? Akhirnya orang Indonesia kebanyakan tidak mendapatkan tempat itu karena ngejar nasi. Sholat dulu di Masjid Nabawi atau Masjid Haram, selesai sholat, selesai buka, pulang dulu ke hotel. Nyari apa? Nyari nasi. Begitu masuk ke dalam selesai makan, ya nggak dapat tempat lagi. Nah, oleh karena itu para jemaah rahimahullah,
tidak usah khawatir kalau untuk makanan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram insya Allah melimpah. Cuma memang tidak seperti dulu. Kalau dulu digelar pakai apa namanya, plastik ya, kemudian wah segala macam ada. Sekarang tidak seperti itu untuk buka puasa. Jadi mereka sudah menyiapkan box apa kantong-kantong dan dibagikan di halaman Masjid Nabawi itu. Kemudian saya katakan tadi bebas untuk masuk Masjid Nabawi, yang mau Allah, untuk masuk Masjid Nabawi bebas, Bapak Ibu, tidak pakai gelang lagi, tidak pakai barcode lagi, sudah bebas. Cuma itu untuk masuk ke Raudhah ada aturan mainnya. Nanti mau tahu di sana yang akan mengatur dan antriannya luar biasa. Bisa jadi 6 jam ngantri ke Raudhah tersebut. Karena waktunya dibatasi juga, tempatnya pun juga dibatasi juga. Itu yang boleh masuk untuk ke Raudhah. Bapak Ibu, sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram sampai detik ini tidak berubah. Mungkin yang pernah ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang mulai makmullah, untuk sholat sunnah taraweh biasa 23 rakaat. 23 rakaat, 20 rakaat yang mulai makmullah ditambah witir 3, 21 ininya. Dan di setiap witir rakaat ketiga, rakaat yang ketiga, yang satu rakaat selalu baca kunut. Kenapa demikian? Karena mazhab Hambali itu mensunnahkan kunut di witir sepanjang tahun. Bapak Ibu, nanti malam 21 sampai terakhir ya kembali ada qiyamul lail. Jadi jam 10 sampai jam 12 taraweh 20 rakaat tidak pakai witir. Nanti jam 1 ada aba-aba as-salatul qiyam ajarakumullah, salat 13 rakaat. 10 rakaat yang mau dimaksud. Kalau taraweh 1 juz dalam 20 rakaat, kalau salatul qiyam 1,5 juz sampai 2 juz dalam 10 rakaat. Rukunnya panjang. Saya hitung subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali belum bangun. 5 kali belum bangun. Sujudnya lama. Saking lamanya saya perhatikan, zaman-zaman Indonesia banyak yang nggak bangun-bangun. Sujudnya pules. Nah ini pertanyaan Allah, kalau 10 hari akhir Ramadan terakhir luar biasa Bapak Ibu, dan alhamdulillah sekarang jaga jarak tidak ada, jadi sudah cukup banyak. Yang ketiga yang penting di Raudhah ini, di Masjid Nabawi Madinah ini tidak lain dan tidak bukan adalah ziarah kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf, Rasulullah sampaikan, ma min ahadin yusallimu alaihi, tidaklah seseorang mengucapkan salam pada Nabi, illa radallahu ruhi, kecuali Allah izinkan roh Nabi kembali ke jasadnya, hatta arudda alaihi salam, sampai Rasulullah menjawab salam kita semuanya, atau kala Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu tidak sempat untuk ziarah langsung ke depan kuburan, tidak usah khawatir. Para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu bisa duduk dalam Masjid Nabawi, di halaman Masjid Nabawi, lalu ucapkan salam pada Rasulullah SAW. Salamnya bagaimana? Minimal assalamu alaika ya Rasulullah. Kenapa saya anjurkan mengucapkan assalamu alaika ya Rasulullah? Salam inilah yang diucapkan Allah pada Rasulullah ketika menyambut Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Kalau subuh-subuh, kalau di Samarinda itu kan sebelum sholat itu, sebelum adzan itu kan ada takbir. Ada sebuah kalimat yang saya suka. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nidaa 'alaika salam. Maka Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha. Saat itu Rasulullah berkata, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Ya Allah, keberkahan milik Engkau, kebaikan buat dirimu ya Allah Rabbana. Lalu Allah menyambut dengan ungkapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena itu dianjurkan oleh para ulama mengucapkan salam di Madinah ke Rasulullah adalah dengan kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau saya Bapak Ibu
Setelah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, saya bicara seperti ngobrol. Ya Allah, ya Rasul, saya Helmi, putra dari bapak saya ini, putra dari ibu saya ini. Hari ini ya Allah, saya berkenan diberikan kesempatan untuk datang kemari. Mungkin salah satunya karena doa ibu dan bapak saya. Ya Allah, terngiang dalam benak saya bagaimana dulu bapak saya mengajarkan keimanan dalam hati saya. Kalau saya malas sholat, kuping saya pernah dijewer. Kalau saya pernah malas ngaji, mata saya pernah dipukul. Bahkan ya Allah, Ramadan ketika saya kecil, Ramadan yang terindah dalam kehidupan saya. Ibu saya masak dengan nikmat ya Allah, tiap hari masakannya lebih enak dibandingkan luar Ramadan. Siang-siang, sore-sore, ketika perut lapar lemes, tiba-tiba bapak saya ngajak saya jalan-jalan, ya Allah, ngabuburit istilahnya, dikeliling-keliling kota agar supaya saya lupa akan lapar saya. Ya Allah, di akhir Ramadan selalu bapak saya berikan hadiah pada saya. Walaupun sebenarnya dia dalam susah, tapi dia tidak pernah menunjukkan kesusahannya demi kebahagiaan saya. Ya Allah, pernah satu sahur tiba-tiba mata saya diciprati air oleh bapak saya. Saat itu marah saya Allah, tapi sekarang saya rasakan kalau bukan karena cipratan air bapak saya, mungkin saya tidak akan pernah ya Allah Rabbana belajar puasa. Hari ini izinkan saya banggakan kedua orang tua saya ya Allah di hadapan Rasulullah SAW. Izinkan ya Allah, tolong sampaikan salam kepada Rasulullah dan ibu dan bapak saya. Assalamualaikum ya Rasulullah an abi wa ummi. Ya Rasul, andai orang tua saya dulu pernah datang ke ziarah ke Madinah, bukan mereka tidak cinta kepada engkau, tapi mereka berkorban demi saya. Saat itu Pak Bu, itu air mata tak pernah kita tahan, tak pernah bisa kita tahan. Saat yang sedang puncak spiritual inilah kemudian kita ikrar, ya Allah, hidup saya akan datang, tentunya tak akan pernah lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lakukan. Hari ini di depan makam Nabi, izinkan saya mohon pada Engkau, bimbing hidup saya agar sisa hidup saya di muka bumi ini bisa bermanfaat untuk umat Rasulullah SAW. Itulah yang penting ya Allah. Setelah itu baru kita ucapkan salam ke Abu Bakar Siddiq, kita ucapkan salam ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya ini mohon maaf, saya ucapkan ini karena pengalaman pribadi. Ya. Para jemaah imam di depan ketika saya mengucapkan salam ke Abu Bakar dan Umar, saya bicara, ya Allah, indahnya Abu Bakar dan Umar wafat di waktu dikuburkan di samping makam Nabi. Nanti si Helmi mati ya Allah, tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Namun ya Allah, mohon bimbinganmu agar saya istiqomah. Kalau Abu Bakar bisa melihat engkau, bimbingan engkau bisa melihat Rasulullah. Umar bin Khattab bersama Rasulullah, saya tidak pernah melihat Rasulullah ya Allah. Karena itu ya Allah, mohon bimbinganmu agar saya bisa istiqomah sebagai istiqomah ya Abu Bakar dan Umar. Itu para jamaah makmur, sehingga ada berkah rohani yang setelah kita ziarah Rasulullah SAW. Para jamaah makmur, akan ada beberapa hari awal, apakah ada ziarah ataupun tidak nanti kondisional di sana yang kami atur. Karena memang sekarang ini Ramadan satu padat, yang kedua Saudi belum melepaskan pandemi. Jadi satu ketika ada perubahan kita nggak tahu ya mau para jemaah rahimahullah. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti akan berangkat ke kota Mekah tanggal 20 April insyaallah, mungkin Bapak Ibu pernah umroh di bulan Ramadan. Di Ramadan keberangkatan menuju ke Mekah Al-Mukarramah tidak dilaksanakan pada zuhur, tapi pagi-pagi. Kenapa kok pertimbangannya pagi-pagi Bapak Ibu? Pengalaman kami, mohon maaf saya bicaranya pahit ya. Kemarin sih lancar-lancar saja, lancar-lancar saja. Tapi kan ini semakin hari kan semakin padat. Para jemaah rahimahullah, pengalaman kami, Mekah Al-Mukarramah itu sekitar Masjidil Haram, asar itu jangan ditutup. Karena itu mohon maaf ketika nanti akan berangkat ke Mekah, tolong tepat waktu. Karena kita akan menghitung sampai ke Mekah itu sebelum waktu asar.
adzan asar itu jalanan sekitar Masjidil Haram ditutup semuanya. Kalau sudah ditutup, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dibukanya lagi kapan? Besok jam 7 pagi. Maka seringkali terjadi jamaahnya turun jalan kaki, kopernya belakangan diambil. Mungkin Pak Zainuddin pernah ngalamin seperti itu ya. Jadi mohon maaf jemaah rahimahullah, untuk keberangkatan ke Mekah mohon lebih pagi, karena biasanya kita jadwalkan jam 7 pagi jemaah rahimahullah, agar supaya masuk kota Mekah sebelum asar. Dan seperti biasa insya Allah kita akan mengambil miqat dari kota Madinah dengan Mir Ali. Itu para jemaah rahimahullah. Inilah umroh yang luar biasa, karena kata Rasulullah SAW, umrohtun fi Ramadan, satu kali umroh di Ramadan, takdilu hajjan, itu sama dengan melaksanakan ibadah haji. Atau kama qala Rasulullah SAW. Karena itu para jemaah rahimahullah, kalau kita melihat syarah dari hadis ini, para alim ulama mengatakan umroh bulan Ramadan itu sunnah muakkadah. Kalau umroh yang lain sunnah, kecuali kalau umroh untuk haji itu wajib. Tapi umroh Ramadan hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa sebabnya? Karena nilainya sama dengan ibadah haji. Nah, jemaah rahimahullah, prosesi tawafnya insya Allah Bapak Ibu akan dilaksanakan ba'da asar. Ya, kalau nah sekarang Bapak Ibu mohon maaf untuk turun ke pelataran Ka'bah itu harus dalam keadaan berihram. Jadi insya Allah tidak padat seperti dulu. Itu biasanya kalau Ramadan udah 15 hari ke sana itu kan begitu turun padat, bisa jadi selesai tawaf itu isya gitu ya. Nah itu kalau zaman dulu. Tapi sekarang karena memang yang dibatasi hanya untuk yang berihram saja, yang boleh untuk melaksanakan tawaf di pelataran masjid, mudah-mudahan agar lebih cepat. Nah, para jemaah rahimahullah, saya ingatkan kembali bahwasanya kita akan mengambil miqat di Bir Ali, tempat miqatnya Rasulullah SAW. Kita niat di situ. Sebelum niat kita akan sholat sunnah ihram terlebih dahulu di sana. Dan insya Allah kita akan berangkat menuju ke Mekah, Bapak Ibu sekitar 400 kilometeran dalam waktu sekitar 4-5 jaman. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita semua. Nah, para jemaah rahimahullah, perlu saya katakan kembali, ketika Bapak Ibu sudah niat labbaik Allahumma umratan, berarti kita tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini tidak boleh dibatalkan. Apapun yang terjadi tetap harus dilaksanakan. Pilihannya cuma dua, ish kalimat atau mut syahidah, hidup boleh atau mati syahid boleh. Bahkan mohon maaf, kalau Bapak Ibu sudah niat ihram, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang yang sudah niat ini, maka baju ihram ini disunahkan mendampingi dia sampai ke kiamat. Itulah para jemaah. Tetap dikafani, tetap dimandikan, tetap disolati, tapi maaf, baju ihramnya disunahkan. Nah, kalau sudah niat ihram ini adalah larangan-larangan ihram yang perlu diperhatikan. Ya, mohon diperhatikan larangan-larangan ihramnya, jangan ada yang terlanggar. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya ditutup di muka. Jangan ada yang nyambut rambut ataupun gunting rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Tidak boleh menggunakan wangi-wangi bagi laki-laki dan perempuan, termasuk wangi, minyak wangi, sabun, sampo, pokoknya ada wangi-wanginya. Lalu bagaimana dengan balsam, minyak kampar? Itu bukan wangi itu, tapi bau di mana? Saya nggak boleh. Dilarang untuk motong-motong tanaman, ya walaupun nanti mungkin akan istirahat di rest area. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, nanti untuk sholat zuhur asar sebaiknya jamaah takdim di jalan. Mengapa demikian? Kalau dulu sebelum kita tawaf kita bisa sholat berjamaah dulu di di Masjid Nabawi, Masjid Haram. Sekarang nggak bisa. Jadi sebaiknya jamaah takdim zuhur asar. Kalaupun nanti sampai Mekah ternyata asar belum masuk, jamaah masih belum dilaksanakan, boleh kita ikut jamaah. Ada sholat asar yang di jamaah takdim
silahkan boleh. Kenapa sebabnya? Karena nilai ibadahnya lebih besar di pemerintahan Allah. Itu jemaah ini bukan Allah. Oleh karena itu jemaah Allah itu seperti itu. Lalu pada jemaah Allah yang saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, nanti rombongan kemarin sudah menggunakan headset. Kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan ketika tawaf, ya jadi ada alat bantu untuk mendengarkan doa ustadznya. Jadi kalau headsetnya sudah terdengar, Bapak Ibu boleh cukup mengaminkan doa. Ya. Kenapa sebabnya? Karena kalau tidak dibimbing headset ini kadang-kadang lupa Pak. Ini namanya putaran berapa? Apalagi kalau doanya cuma tasbih doang. Ini putaran berapa? Ini putaran berapa? Tapi kalau doanya berbeda-beda, insya Allah lebih lebih gampang. Nah, jadi kalau sudah headsetnya terdengar, Bapak Ibu bisa mengaminkan doanya. Kalau enggak, yang mau makhluk cukup diem, cukup matikan headsetnya, kemudian doa sendiri silahkan. Ataupun juga mengikuti doa ustadznya. Cuma kalau mengikuti doa ustadznya hati-hati. Saya terakhir Ramadan terakhir umroh itu rombongan 45 jamaah satu bis. Ketika tawaf saya baca doa Allahumma jamaah di belakang ikut Allahumma habib ilaina. Tiba-tiba Allah jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injek jempol kaki saya. Pas keinjak Allahumma aduh, itu jamaah kompak semuanya Allahumma aduh semuanya. Saya tanya Pak Haji kenapa doanya pakai aduh? Dijawab Ustaz, saya dengar Ustaz doanya Allahumma aduh itu bukan doa, tapi kaki saya keinjak. Nah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali rukun kedua dari umroh tidak lain dan tidak bukan adalah tawaf. Tawaf 7 putaran, tidak ada doa yang wajib ketika tawaf. Yang penting 7 putarannya, jemaah Bapak Ibu, dulu selesai tawaf kita bisa bersolat di belakang makam Ibrahim. Lama-lama doa di multazam. Sekarang mohon maaf, selesai tawaf dipersilahkan langsung ke tempat saya. Tidak ada yang ngumpul-ngumpul di sekitar multazam. Kalau dulu kita doa, saya jemaah selalu bimbing doa. Selesai bimbing doa saya katakan Bapak Ibu silakan doa masing-masing. Ya kan saya mundur ke belakang lihat jamaah, tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di multazam nggak doa, tapi dia baca bukunya ditutup kemudian lalu bukunya diangkat-angkat. Saya penasaran deketin buku itu ibu, ini tuh multazam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, ibu doa. Tempat ini tempat mustajab, bukan ibu ngangkat-ngangkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz maaf, ketika teman saya tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka pada nitip doa ditulis di buku ini. Nah tadi saya mau baca pusing, desek-desekan. Ya udah saya angkat buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudaranya, tetangga saya. Saya mau baca pusing, ya Allah, doanya deh baca ya Allah. Sekarang nggak bisa lagi ngobrol kayak begitu. Jadi langsung selesai selesai tawaf langsung diarahkan ke tempat saya. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah tawafnya? Tidak usah khawatir, sholat sunnah tawaf bisa di mana saja. Bahkan kalau kita baca kitab Al-Iqah fi manasikil haji wal umrah, selesai umrah kita laksanakan sholat sunnah tawaf masih dikategorikan sah. Jadi kalau seandainya nanti begitu sampai ke tempat sa'i nggak bisa untuk sholat sunnah tawaf. Oleh karena itu jamaah imam tidak usah dikhawatirkan. Kalau bisa sholat sunnah tawaf dimanapun juga di Masjidil Haram silahkan. Tapi kalau enggak langsung aja selesai laksanakan sa'i. Dan beres sa'i tidak seperti itu. Kita dulu foto-foto dulu di Marwah. Sekarang mohon maaf langsung diarahkan keluar. Itulah para jamaah Allah. Jadi memang banyak sekali perubahan-perubahan tidak seperti biasa yang ada di Masjidil Haram. Walaupun Bapak Ibu jamaah Allah, sekarang Masjidil Haram sudah tidak jaga jarak, sudah tidak pakai barcode lagi masuk ke dalamnya, tapi ada beberapa hal yang berubah total. Itulah para jamaah Allah prosesi umrohnya, halul setelah itu Bapak Ibu dan silakan perbanyak ibadah di sana. Para jamaah Allah yang saya ingatkan kembali Bapak Ibu, di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi
Kalau setiap Jumat subuh itu imam suka membaca surat Hamim Sajdah. Dan imam yang rahimahullah ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir dan langsung melaksanakan sujud tilawah. Ini di Indonesia jarang dilaksanakan, Pak. Di masjid saya aja jarang dilaksanakan. Kenapa? Sebabnya jemaah rahimahullah karena kelamaan. Nah, para jemaah rahimahullah, begitu imam takbir ihram Allahu Akbar, orang Indonesia nyangkanya ruku, dia ruku. Pas ruku di kiri kanan orang Arab sujud semua. Orang Indonesia itu nengok kanan, nengok kiri sambil ruku. Di sebelah sana ada orang Ciputat lagi bingung juga, nengok juga. Tiba-tiba matanya ketemu jemaah rahimahullah, ngasih kode, batal. Jadi kalau imam, begitu pun juga nanti di taraweh. Di taraweh setiap kali imam membaca surat sajadah, ayat sajadah, imam pasti akan melaksanakan sujud tilawah. Nah, kalau sujud tilawah, imam sujud tilawah, kita tidak ikut sujud tilawah, maaf, ini bisa membatalkan iqtidah. Iqtidah itu apa namanya? Bermakmum kita kepada imam tersebut. Karena itu setiap imam melaksanakan sujud tilawah, ikutlah sujud tilawah walaupun hanya diam ketika kita sujud. Karena tidak disyaratkan untuk baca doa apa-apa saja, walaupun sunnahnya kita membaca saja wajhi lillahi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang disunnahkan. Para jemaah rahimahullah, di Mekah nanti pun juga untuk pengaturan ziarah dan umroh kedua nanti akan provisional di sana. Jemaah di awal-awal keberangkatan tidak bisa umroh 2 kali, tapi sekarang sudah mulai apa namanya, sudah boleh ya, umroh bolak-balik sudah mulai ya. Sebelumnya nggak bisa, sebelumnya tidak bisa, harus satu sesuai jadwal. Sekarang alhamdulillah sudah bisa beberapa kali, sudah bisa ke Tanim dan sudah bisa bebas. Allah. Yang pasti Bapak Ibu kalau memang mau sholat tawaf di bawah tetap harus pakai baju ihram. Di luar pakai baju ihram di atas. I'tikaf bagaimana? I'tikaf boleh, tidak masalah. Jemaah imam sudah diperbolehkan untuk i'tikaf baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Ya, cuma tadi kembali ke makanan bukanya tidak digelar demikian, tapi dibagi-bagi pakai kotak. Jadi itu jemaah rahimahullah. Kemudian bagaimana dengan toko-toko? Toko-toko ada yang buka, ada yang enggak. Jadi belum semuanya toko-toko di Mekah, di Madinah itu buka. Bahkan Hotel Al-Haram aja yang biasa dipakai enak belum buka sampai detik ini. Ya, ada beberapa hotel yang apa namanya belum buka sampai detik ini. Mau alam untuk haji besok. Itu Bapak Ibu beberapa hal yang sekaligus juga apa namanya aspek-aspek ibadah yang saya jelaskan. Mudah-mudahan menjadi sebuah gambaran bagi Bapak Ibu karena memang kita umroh di dalam keadaan yang new normal, gitu kan. Normal. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhusyuan Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh dan menjadi umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita makan dulu. Setelah bisa makan, yang belakang ditarik. Lalu ya, jadi rumbainya ketutup. Jadi apa namanya? Rumbainya ketutup. Rumbainya ketutup itu enaknya kalau kita ke toilet kita nggak ragu-ragu. Karena kalau rumbai-rumbai di sini ada, takutnya nyekser terus ini nyekser. Sedangkan atasannya seperti biasa. Sebelum tawaf dan sesudah tawaf boleh begini, boleh begini, dilarang begini. Nah, ketika tawaf, ingat ketika tawaf saja hanya ini juga begini. Salah satu hikmahnya adalah karena kita akan istilah. Kalau nggak dibuka kan ribet. Itu salah satu. Karena nama istilah
ketok intiba. Intiba itu ngebuka bagus. Baik, ini baju ikramnya. Sedangkan ibu-ibu baju ikramnya apapun yang nutup